تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana yang telah disampaikan tadi oleh perwakilan dari Takmir, bahwasanya kita insya Allah akan melaksanakan daurah, yaitu kita akan membaca dan mempelajari bersama-sama satu kitab tipis dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, yaitu kitab Al-Mukhtasar As-Shaghir. Ini kitab ringkas yang nanti insya Allah kita akan baca dan kita pelajari dengan penjelasannya ringkas karena keterbatasan waktu dan keterbatasan ilmu yang saya miliki. Kemudian sebelum kita mulai untuk membaca dan mempelajari kitab ini, kita sampaikan sedikit mukadimah tentang yaitu metode belajar fikih. Karena ini penting sekali, karena semua pembelajaran butuh cara, butuh metode agar bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Ya. Semua cabang ilmu, ya, bisa kita katakan semua cabang ilmu, baik itu ilmu dunia, ilmu agama atau bahkan ilmu dunia, punya yang namanya tingkatan-tingkatan, ya. Dan ini sudah ma'ruf, ya, dan menjadi realita di kehidupan kita ketika kita belajar. Semua cabang ilmu punya tingkatan-tingkatan. Nah, kita coba ke ilmu agama saja karena kita fokus ke ilmu agama. Yang ilmu agama ini punya banyak cabang-cabang ilmu yang mungkin kita familiar, misalnya ada ilmu akidah, kemudian tauhid uluhiyah, ya, asma wa sifat, kemudian ada bahasa Arab, juga ada fikih. Nah, coba kita lihat sampel atau contoh cabang ilmu, misalnya bahasa Arab atau lebih spesifik nahwu misalnya. Ketika kita ditanya bagaimana sih cara belajar ilmu nahwu, runtutannya bagaimana, maka sebagian besar kita yang biasa belajar akan mudah menjawab, ya. Misalnya kalau pakai kitab yang karangan ulama luar negeri atau internasional, ya, yang mendunia, maka kita bisa jawab, kita belajar dulu Al-Muqaddimah Al-Ajurumiyah, ya. Insya Allah semua sudah paham kitab tersebut, paham namanya maksudnya. Kalau belajarnya belum tentu belajar kitab itu. Kemudian bisa dilanjut misalnya Mutamimah, ya, Mutamimah Al-Ajurumiyah. Kemudian nanti ada di sana Qatrun Nada, kemudian ada Alfiyah Ibnu Malik dan seterusnya. Dan ini realita yang sudah dilakukan para penuntut ilmu, mencontoh para ulama. Misal kalau kita di tempat kita ini yang biasa misalnya pakai kitab-kitab tulisan ulama dalam negeri, ya, penulis dalam negeri, misalnya ada Muyasar, kemudian ada Mukhtarat dan seterusnya. Muyasar juga ada jilid 1, jilid 2, jilid 3, artinya bertingkat-tingkat. Dalam bab misalnya ilmu tauhid uluhiyah, yang biasa kita pelajari, misalnya kita memulai dari Salasatul Usul, ya. Atau mungkin Qawaidul Arba' dulu, kemudian nanti ada kitab tauhid dan seterusnya, Kasfus Subhat dan seterusnya. Dalam bab asma wa sifat, nah, kita juga mengenal Lumatul I'tiqad, ya, ada Qawaidul Muslah, kemudian nanti naik lagi ada akidah wasitiyah, kemudian ada akidah tohawiyah dan seterusnya. Dan kita mengakui ini benar adanya metode seperti ini. Dan sudah turun temurun para ulama
melakukan pembelajaran dengan metode bertahap. Dan kita, alhamdulillah sebagian kita juga melakukan itu ya. Maka kita lihat contoh-contoh tadi, maka tidak ada contoh yang menyebutkan bagaimana pembelajaran ilmu ini dan ilmu ini hanya menyebutkan satu kitab saja, itu tidak ditemukan seperti itu kan. Belajar akidah kitabnya cuma satu misalnya, enggak, tapi dia bertingkat-tingkat. Namun ketika kita ditanya, kita mungkin yang sekarang kita jalani, bagaimana runtutan belajar ilmu fikih? Bisa jadi kita akan nggak bisa langsung menjawab, karena ternyata kita tidak menempuh sebagaimana yang ditempuh cabang-cabang ilmu yang lain. Mungkin menjawab ya kitabnya cuma satu gitu. Habis itu ya tidak tahu gimana kan. Ada apa? Apakah fikih itu ada perbedaan dengan kitab-kitab yang lain? Apakah kenapa dibedakan? Dan ini kenyataan seperti itu. Fikih seperti dibedakan sehingga belajarnya terkesan hanya satu kali saja, gitu kan? Kitab itu saja, kitab A atau B atau C, gitu kan? Padahal fikih adalah ilmu sebagaimana ilmu-ilmu agama yang lain, yang kita butuh belajar dari yang dasar dulu, yang paling ringan, kemudian naik lagi. Sebagaimana ilmu-ilmu yang lain. Nah, kenapa demikian? Karena kenapa kita tidak menempuh jalur itu? Karena kita tidak belajar fikih dari salah satu mazhab. Ya. Karena fikih yang nanti menyediakan tingkatan-tingkatan pembelajaran itu adalah di fikih mazhab. Adapun yang tidak terikat dengan salah satu mazhab, ini hanya menyediakan satu kali pembelajaran. Cuman kitab ya itu saja. Tidak bisa nanti setelah kitab A nanti ada lanjutannya apa? Ya. Yang seperti ini hanya dijumpai di fikih mazhab. Adapun fikih yang tidak terikat dengan salah satu mazhab, ya, sepengetahuan saya itu enggak ada yang ada tingkatan seperti itu. Sehingga thariqah terbaik dalam belajar fikih adalah melalui matan fikih. Belajar melalui matan fikih dari salah satu mazhab, kemudian meningkat. Kemudian masalah berikutnya, ada pertanyaan, ya, karena tadi disebutkan belajar fikih itu lewat jalur madhab, nanti kita disebut bermadhab, gitu ya. Belajar terus salah satu fikih madhab, nah nanti kita disebut bermadhab. Nah kalau ada yang nyebut kita bermadhab, ya, tidak ada celah di situ dan tidak ada aib, ya. Karena para ulama dulu nisbahnya ya dalam bab fikih nisbahnya ke salah satu mazhab. Sehingga kalau ada pertanyaan belajar fikih ya nggak perlu bermadhab, atau orang nggak perlu bermadhab karena Imam Syafi'i, Abu Hanifah, Malik, Ahmad rahimahullah ta'ala mereka mazhabnya apa? Kan gitu pertanyaannya. Nah, kenapa kita nggak nyontoh mereka aja cara belajarnya, ya kan? Pertanyaan yang lebih ekstrim, mazhabnya Abu Bakar apa? Nah, pertanyaan itu kan sering muncul. Pertanyaan pertama, kenapa kita tidak mencontoh cara belajarnya Imam 4 itu? Ya.
yang tentunya belum ada mazhab. Walaupun sudah ada embrio atau cikal bakal mazhab dari para sahabat sebenarnya sudah ada, tapi mazhab yang 4 ya, yang ada adalah apa? Muasisnya ya. Perintis atau pendirinya yaitu Imam 4. Sekarang kalau pertanyaan itu dijadikan alasan untuk kita tidak belajar berdasarkan fikih mazhab atau tidak bermadhab, ya maka kita tanyakan, kita lihat para fuqaha dan ulama setelah masa 4 imam mazhab, mereka tahu tidak informasi ini? Tahu tidak bagaimana cara imam mazhab itu belajar? Yang mereka jumlahnya yang sudah sangat banyak sekali, para fuqaha dan para ulama yang bermadhab setelah masa 4 mazhab tersebut. Kalau kita katakan mereka tidak tahu, ini kemungkinan kecil atau tidak mungkin, karena mereka faham, para ulama, para fuqaha yang bermadhab itu setelah masa imam 4, mereka faham kehidupan para imam itu, mereka faham bagaimana cara belajar mereka. Kan tapi kita lihat para fuqaha itu mereka bermadhab semuanya ya. Sehingga pertanyaan tadi, kenapa enggak belajar langsung saja sebagaimana belajarnya imam 4 madhab? Coba pertanyaan ini kita lemparkan kepada para fuqaha yang ratusan tahun, ya kan? Mereka menempuh jalur belajar fikih mazhab. Kenapa mereka menempuh jalur fikih mazhab? Kok tidak langsung menempuh cara belajarnya imam 4 mazhab? Misalnya dikatakan seperti itu. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya, ya, walaupun kita ketahui imam 4 mazhab tersebut belajarnya seperti itu, ya, kita katakan misalnya belum ada mazhab, kan tapi toh para ulama semuanya ya belajar melalui fikih mazhab setelah masa imam 4. Kalaupun ada ya tidak bermazhab, tidak belajar lewat fikih mazhab, ya ada juga, tapi kan bisa dihitung gampangnya gitu, dikorek-korek susah carinya gitu kan. Mana ini? Cari. Oh, ada yang tidak bermadhab, tapi kan bisa dihitung. Padahal al-hukmu bil ghalib, gitu kan? Yang dijadikan ukuran adalah yang umumnya seperti itu. Sehingga cara belajar fikih mazhab adalah warisan dari apa? Para fuqaha pendahulu kita. Hatta sampai fuqaha ulama zaman sekarang itu juga mereka menempuh jalur mazhab. Artinya belajar dari salah satu mazhab dulu. Kita lihat Ibnu Taimiyah dari Hambali, belajar dulu, bahkan berfatwa dulu dengan fatwa mazhab Imam Ahmad. Setelah kemudian beliau menjadi mujtahid, punya ikhtiarat sendiri, pendapat pribadi. Tapi sebelumnya bagaimana dia belajar? Beliau belajar bagaimana Ibnu Taimiyah? Kita lihat cara belajarnya beliau ya. Bukan cuma dilihat hasil akhirnya kemudian lantas dipelajari hasil akhirnya aja. Kemudian kita lihat ya, ulama masa sekarang, fuqaha masa sekarang yang disebut faqihuz zaman, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ya. Bermadhab atau tidak beliau? Beliau juga mempelajari madhab Hambali. Buktinya apa? Beliau mensyarah apa? Zadul Mustaqni, yaitu Syarhu Al-Mumti. Yang tidak mungkin seorang itu mensyarah panjang lebar seperti itu tanpa mempelajari fikih dari mazhab kitab yang disyarah tersebut. Kemudian di sebagian kitab-kitab beliau, terkadang beliau tidak punya pendapat pribadi. Ketika beliau tidak punya pendapat pribadi, beliau menyebutkan pendapat mazhab. Ini artinya beliau secara tidak langsung mengisyaratkan
ya kalau mazhab Hambali seperti ini, berarti boleh diambil. Dan beliau tahu seperti itu karena beliau belajar dari fikih mazhab. Berarti beliau nggak belajar langsung dengan ikhtiaratnya, misalnya Ibnu Taimiyah, fikihnya Ibnul Qayyim atau Asy-Syaukani rahimahullahu taala. Nggak langsung seperti itu berarti. Nah, itu sudah bisa dilihat di kitab-kitab beliau. Kemudian beliau juga memfatwakan, menyarankan, berikan taujih, seorang pembelajar fikih hendaknya menguasai satu fikih mazhab dulu. Menguasai satu fikih mazhab dulu, kemudian mempelajarinya sampai mungkin, mempelajari kitab-kitabnya sampai mungkin. Setelah itu bisa berpindah mempelajari mazhab lain. Setelah itu kalau Allah memberikan kemampuan, dibukakan ilmu yang lebih luas, maka dia bisa memilih mana pendapat yang lebih kuat. Maka ada tadarujnya. Beliau mengatakan seperti itu, dan beliau juga melaksanakannya. Jadi fatwa ya dengan qaul sama bil fi'li juga, beliau juga melakukannya. Nah, ini tadi sekilas tentang thariqah, metode belajar fikih. Kemudian pertanyaannya, ya, agar tidak salah paham, metode atau thariqah ini diperuntukkan untuk siapa? Gitu. Untuk semua orang atau orang-orang tertentu? Nah, sebelumnya ada satu yang terlewat apa? Gini, sejak kapan kita belajar fikih mazhab? Ya. Ada yang mengatakan nanti kalau sudah pintar, ya kan, sudah belajar fikih banyak, sudah pintar berarti belajar fikih mazhab. Jadi fikih mazhab bukan untuk pemula. Ada yang berpendapat seperti itu. Jadi ada yang berpendapat ya belajar langsung dari Al-Quran, Sunnah, kemudian nanti kalau sudah mapan, pintar, baru belajar fikih mazhab. Nah, apakah demikian? Kalau kita lihat ya taujih dari para fuqaha ketika mereka menulis matan-matan fikih mazhab, matan fikih ringkas, maka mereka menyebutkan kitab fikih ini untuk siapa? Mubtadi, ya, bukan untuk muntahi atau mutawasid. Nah, apa itu yang disebut mubtadi oleh para ulama, oleh para fuqaha? Mubtadi adalah orang yang tidak tahu gambaran masalah, namanya mubtadi. Orang pembelajar yang belum tahu gambaran masalah fikih, gambarannya saja belum tahu ya. Misalnya wudu itu bagaimana, syarat-syaratnya apa, sholat itu bagaimana, namanya mubtadi. Ini tingkatan paling rendah. Adapun yang atasnya mutawasid, sudah paham gambaran masalah tapi belum bisa membawakan dalil. Ini pertengahan. Kemudian muntahi, paham gambaran masalah, bisa membawakan dalil. Nanti masih naik lagi. Ada yang namanya mujtahid fatwa yang bisa mentarjih aqwal. Ada namanya mujtahid madhab yang bisa mengeluarkan hukum, beristimbat berdasarkan usul dan qawaid imamnya. Dan namanya kalau sudah bisa tingkatan terakhir, yaitu bisa menyimpulkan hukum langsung berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, maka dia adalah mujtahid mutlak. Maka kitab-kitab fikih ringkas itu ditujukan pada siapa? Mubtadi, yang orang nol belum bisa apa-apa. Ini menunjukkan bahwasanya belajar fikih mazhab itu, fikih-fikih ringkas itu ya dimulai dari orang yang masih nol. Menurut taujih saran dari para ulama,
fuqaha yang menulis kitab-kitab fikih, matan-matan kitab fikih. Nah, kalau ingin mengikuti mereka ya orang dari nol boleh belajar langsung fikih mazhab dari matan-matan ringkas. Karena itulah tujuan mereka membuat matan-matan ringkas yang tipis ini, gitu kan. Bukan ini tujuan para yang sudah bisa berdalil, mendatangkan dalil, enggak, mubtadi. Kalau kita sudah bisa menyimpulkan hukum dari Al-Quran dan Sunnah langsung, ya bukan ini pegangannya gitu. Nah, ini untuk mubtadi dan sudah ma'ruf di kalangan fuqaha. Kemudian orang yang pelajari fikih mazhab juga tidak dituntut mengamalkan 100% dari ajaran mazhabnya. Nah, ini perlu kita ketahui juga, sehingga nanti kekhawatiran yang muncul nanti kalau belajar fikih mazhab berarti seperti ini. Nanti kalau bermazhab Hanafi nanti nikahnya tanpa wali dan lain sebagainya. Dan tidak ada konsekuensi atau paksaan untuk 100%. Nah, itu nggak bisa. Ya, tadi yang selanjutnya, metode belajar fikih ini untuk siapa? Yaitu untuk penuntut ilmu yang memang ya disebut thalibul ilmi. Disebut thalibul ilmi yang dia ingin mempelajari ilmu agama itu secara berkelanjutan. Ya, yang ingin mempelajari ilmu agama secara berkelanjutan. Pelajari akidah berkelanjutan, pelajari fikih berkelanjutan dan seterusnya. Ya, ini ada di ma'had-ma'had, di pondok-pondok, ya, atau di lembaga-lembaga pendidikan Islam yang situ memang ditujukan untuk mendalami ilmu agama. Dan kita juga bisa termasuk di situ kalau kita menempatkan diri sebagai apa? Thalibul ilmi yang ingin mempelajari ilmu agama secara berkelanjutan. Adapun orang yang awam misalnya, yang dia memang ya banyak yang masih malas belajar, ya kan? Ya, dia nggak diwajibkan untuk belajar dengan metode ini. Dia bisa bertanya langsung kepada seorang guru, minta diajari fikih yang harus dia ketahui karena berkaitan dengan amaliyahnya dan seterusnya. Juga misalnya thalibul ilmi yang memang mencukupkan diri, misalnya untuk belajar seperlunya saja, maka boleh-boleh saja belajar fikih yang lain, tidak pakai jalur mazhab. Fikih yang tidak terikat dengan salah satu mazhab, ya silahkan. Ini hanya metode saja, hanya metode. Kan tapi kalau untuk yang ingin berkelanjutan, ya bisa kita katakan mau tidak mau harus belajar lewat fikih mazhab. Karena apa? Kalau mau melanjutkan belajar fikih, berarti harus ada kitab lanjutannya. Sedangkan di fikih yang tidak ada ikatan dengan mazhab, kitab lanjutannya ini tidak disediakan. Ya, sehingga tadi ada pembagian seperti itu. Ya. Jangan nanti disalahpahami, oh ini semua harus bermazhab, harus belajar fikih mazhab, enggak seperti itu. Jadi bedakan siapa sasaran thariqah atau metode pembelajaran fikih ini. Ya. Tidak semua orang kena sasarannya. Tidak semua orang terkena sasarannya. Ya, semoga bisa dipahami. Nah, untuk itulah sedikit kita informasikan di Jogja ini kita sebagai dari Ma'had Darussalam memang menyadari hal itu, kemudian mencoba ingin menerapkan sistem itu, belajar fikih dari jalur mazhab. Tentunya insya Allah tujuannya adalah untuk membantu teman-teman yang ingin belajar dari fikih mazhab.
dan tentunya harapannya bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Sehingga ini Ma'had Darussalam sudah beberapa tahun yang lalu sebenarnya didirikan, dirintis, akan tapi baru tahun kemarin itu bisa jalan. Dan ini sudah jalan, ya sudah semester kedua, dan nanti ada tingkat atau kelas lanjutannya, karena memang kita pengennya tadi ada tadarus, tidak sekali selesai. Jadi nanti ada 2 tahun, setahun kemudian lanjut lagi. Ya, tahun ini kita juga ingin mengadakan kelas baru lagi seperti itu. Sekiranya cukup untuk tentang pengantar masalah metode belajar fikih. Sekarang kita masuk ke pelajaran kita. Kitab Al-Mukhtasar As-Shaghir, ya. Antum bisa lihat di depannya ditulis oleh Syekh Al-Alamah Al-Faqih Abdullah bin Abdurrahman Bafadl Al-Hadrami oleh Hadramaut. Ini adalah kitab ringkasan dari Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah, karangan beliau juga, sehingga ini lebih ringkas dari kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah. Banyak sekali yang dihilangkan dari kitab aslinya, yaitu Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah. Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah sendiri adalah kitab matan fikih Syafi'i yang bahasa penyampaiannya cukup kuat, ya, bahasa fuqaha, dan bisa dikatakan itu ringkasan dari kitab Minhajut Thalibin karangan An-Nawawi. Akan tapi Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah tidak selesai pada semua bab fikih, sehingga para guru-guru, para masyayikh Syafi'iyah mengatakan seandainya kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah bisa selesai, ya, membahas semua bab fikih, niscaya dia akan bisa menyamai atau menggantikan kedudukan dari Minhajut Thalibin. Padahal Minhajut Thalibin adalah matan fikih panjang, ya, matan mutawal di mazhab Syafi'i, yang biasanya urutan belajar dalam mazhab Syafi'i, ya, biasanya nanti yang paling atas itu adalah Minhajut Thalibin. Jadi antum jangan coba-coba belajar Minhajut Thalibin dulu sebelum belajar kitab-kitab sebelumnya. Nanti akan kebingungan karena ibarat-ibaratnya, ungkapan kalimatnya itu rumit, ya. Kalau bagi pemula tidak cocok. Kita masuk ke matan kitab. Nah, kita coba untuk mempelajari dengan ringkas karena waktunya memang terbatas. Semoga saya juga bisa memberikan penjelasan yang ringkas, tidak terlalu berpanjang lebar. Dan kita harapkan selesai sesuai dengan waktunya, ya, kalau bisa sebelum waktunya, ya. Terakhir kan hari Ahad, sebelum asar, ya. Ya, kalau bisa nanti sebelum itu kita selesai, ya alhamdulillah. Kalau tidak, maksimal adalah sebelum asar hari Ahad, insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita untuk menyelesaikannya. Kemudian saya mengambil penjelasan dari kitab Al-Bayan wa Ta'rif bi Ma'ani wa Masail wa Ahkam Al-Mukhtasar Al-Latif, tulisan Dr. Ahmad Yusuf Anis. Ini ada beberapa syarah, ada ini yang pertengahan, ada yang ringkas. Al-Fawaid Al-Mardiyah karangan Ar-Romli, tipis tapi bahasanya cukup kuat. Ada juga ini Al-Bayan wa Ta'rif, ada Al-Manhal Al-Warif, itu yang lebih tebal lagi. Dan di syarah ini menyebutkan banyak perincian, nanti kita ringkas saja.
Tugas kita adalah memahami matan, ya, kemudian gambaran masalah. Mohon untuk semuanya, ya, termasuk saya pribadi, untuk fokus dan konsentrasi, karena daurah itu adalah, ya, tidak ideal untuk pembelajarannya. Karena waktunya cepat, kita nggak murojaah, nggak persiapan biasanya kan. Nah, habis itu selesai, nah, nggak tahu nanti dipelajari lagi enggak. Kita mulai dengan pembukaan. Qala al-musannifu rahimahullahu taala, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Rabb sekalian alam. Saya bersaksi bahasanya tidak ada sembahan yang berhak diibadahi wahdahu, hanya Allah semata, la syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bahasanya Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya. Salawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga beliau dan sahabat beliau, dan juga salam pada beliau semua. Yang dimaksud dengan al, yaitu ahlul bait, yaitu, ya, orang-orang beriman dari keturunan Hashim, dan Al-Muttalib, yaitu Banu Hashim dan Banu Al-Muttalib. Karena Abdu Manaf punya 4 putra, Hashim, Al-Muttalib, kemudian ada Abdu Syams, kemudian Naufal. Yang keturunannya Abdu Syams, kemudian keturunan Naufal tidak dimasukkan dalam Ahlul Bait. Yang dimasukkan adalah keturunan Hashim sama Al-Muttalib. Hashim ini jalurnya dari Nabi Muhammad SAW. Al-Muttalib ini nanti adalah jalur dari Imam Asy-Syafi'i, nanti sampai ke Al-Muttalib. Wa ba'du, fahadha mukhtasarun fima labuda likulli muslimin min ma'rifatihi au ma'rifati mislihi. Ini adalah mukhtasar, ringkasan. Mukhtasar ada yang meringkas dari satu kitab, ada yang asli ringkasan. Kalau ini kan mukhtasar, ringkasan dari kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah. Ada mukhtasar misalnya Matan Nabi Suja, ini bukan ringkasan dari kitab yang lain, asli meringkas. Dan disebut mukhtasar adalah yaitu maqala lafzuhu, yang sedikit lafadznya, wa kasura maknahu, dan banyak maknanya. Walaupun ada juga yang mukhtasar yang qalla lafzuhu juga qalla maknahu. Jadi secara umum ada yang berpendapat mukhtasar adalah yang lafadznya ringkas, maknanya banyak. Bima labudda likulli muslimin min ma'rifatihi, yang setiap muslim, laki-laki atau perempuan, labudda harus mengetahuinya, mengetahui mukhtasar ini. Kenapa harus? Karena isinya hal-hal yang wajib, yang memang dibutuhkan oleh setiap muslim. Kemudian beliau mengatakan au ma'rifati mislihi, atau mengetahui yang semisal dengan mukhtasar ini. Jadi beliau tidak mengatakan harus mengetahui mukhtasar ini, tapi nggak apa-apa mengetahui yang lain yang semisal dengan mukhtasar ini. Nah, ini menunjukkan apa? Ketawaduan, bahwasanya nggak mestilah pakai kitab saya ini, gitu. Kitab yang lain nggak apa-apa, tapi isinya adalah sama, poin-poinnya sama. Nggak mesti ikut kajian saya, kajian lain nggak apa, asalnya isinya sama, caranya sama. Isinya apa? Beliau menyebutkan min furudit thaharah was sholati wa ghairihima. Ya, berupa apa? Fardu thaharah, salat, dan selain keduanya, selain thaharah dan salat. Fayajibu ta'allumuhu wa ta'limuhu.
mimman yahtaju ilaihi minar rijali wan nisa'i was-sighari wal kibari wal ahrari wal abidi, yang wajib untuk mempelajarinya, ya, mukhtasar tadi, wa ta'limuhu, dan mengajarkannya. Siapa? Itu orang yang membutuhkannya, dari baik itu dari golongan laki-laki, rijal, wanisa, perempuan, sigor, anak kecil, kibar yang sudah dewasa, ahrar merdeka, maupun abid, budak. Maka semuanya punya kewajiban untuk mempelajari kandungan dari mukhtasar ini, isi dari mukhtasar ini. Bab thaharati, bab thaharah. Thaharah secara bahasa an-nadhafah atau wal khulus minal adnas, kebersihan dan terbebas dari kotoran. Secara syariat rafu hadas au izalatun najis au ma fi ma'nahuma au ala suratihim, yaitu kalau secara syariat itu mengangkat hadas atau menghilangkan najis atau semakna dengan keduanya atau yang sama bentuknya dengan keduanya. Fi furudil wudu'i, pasal tentang fardu wudu. Yang dimaksud fardu di sini apa? Yang ketika tidak dilakukan maka tidak sah wudunya. Ini harus dilakukan. Furudul wudu'i sittatu asya'a, ada 6 hal. Yang pertama, al-awalu an-niyatu, maka 6 ini harus dihafal, konsekuensinya seperti itu, sehingga kita jangan sampai meninggalkan salah satu dari 6 ini karena berakibat tidak sahnya wudu. Yang pertama an-niyatu, niat. Yaitu niatnya apa ketika wudu? 1, bisa niat raf'ul hadas, mengangkat hadas, atau mengangkat atau niat toharoh untuk sholat, atau toharoh untuk menghilangkan hadas, atau niat melaksanakan fardu wudu, atau niat wudu saja, nawaitul wudu, nah itu sudah cukup. Atau nawaitu, yaitu raf'al hadas. Maka di sini disebutkan imaniyatu raf'il hadas, yaitu bisa niat mengangkat hadas, atau niat toharoh awit toharoti lis sholah, atau niat toharoh untuk sholat, atau niat awil wudu, niat wudu. Watakunu hadhihi, yaitu hadiniyah inda ghuslil wajhi. Niat ini kapan dilakukan? Yaitu ketika membasuh wajah, membasuh awal wajah. Artinya ketika misalnya wudu, ketika dimulai dari atas, misalnya ya, ketika di atas ini awal, ketika kita mulai wudunya dari bawah, ya ketika pas di bawah ini. Jadi awal basuhan di anggota wajah, ya. Itu tadi niat untuk wudunya, fardunya. Nah, bagaimana dengan membasuh kedua telapak tangan, kemudian kumur-kumur, kemudian memasukkan air ke dalam hidung, istinsak sama istinsar, itu sunnah. Terus kapan niatnya? Ya sebelum itu. Jadi niatnya 2 kali. Ketika membasuh tangan, niat untuk sunnah wudu. Niat sunnah wudu bersama dengan basmalah ketika membasuh 2 tangan. Kemudian niat untuk wudunya ketika membasuh wajah. Karena niat itu apa? Qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi, memaksudkan sesuatu yang bebarengan dengan perbuatannya. Sedangkan wudu, perbuatan wudu itu
Yang pertama adalah membasuh wajah. Dalam bab niat, para ulama menyebutkan ada beberapa perkara. Ada 7, yaitu terkumpul dalam bait haqiqatun hukmun mahalun wa zamanun kaifiyatun syartun wa maqsudun hasan. Hakikah niat. Apa itu hakikat niat? Yaitu qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi, yaitu memasukkan suatu beriringan dengan perbuatannya. Hukum niat umumnya wajib, ada yang sunnah seperti ketika memandikan jenazah. Mahalun, tempatnya di mana niat? Di hati. Kemudian para fuqaha mengatakan talafut, melafadzkan niat, hukumnya sunnah. Alasannya untuk membantu, alasannya adalah agar lisan membantu hati. Karena niat tempatnya di hati, maka untuk membantu menetapkannya dalam hati, para fuqaha mengatakan disunahkan dilafadzkan. Mereka berdalil dengan apa? Kias, dikiaskan ke talafut ketika haji. Kemudian niat ini kan di luar ibadah, di luar ibadah. Ini perkara khilaf yang kita enggak berpanjang lebar membahasnya. Artinya kalau kita masuk ke sini, maka nanti akan pembahasannya panjang lebar, bagaimana boleh tidak kias dalam hal ibadah. Ini enggak boleh mengatakan ini boleh. Nanti kita sebenarnya bukan makomnya di situ. Walaupun demikian, fuqaha mazhab lain seperti fuqaha dari Hanabilah, Hanafiyah, Malikiyah juga melakukan kias dalam bab ibadah. Nanti bisa dicari. Ini kita enggak berpanjang lebar di situ. Dan para masyayikh mengatakan mayoritas ulama mensunahkan talafut ini, atau banyak ulama atau mayoritas itu menyatakan hukumnya sunnah. Kemudian wazamanun, waktunya, yaitu waktu niat di awal ibadah. Kaifiyatun, tata caranya berbeda-beda ya, sesuai dengan misalnya niat sholat, niat wudhu, dan seterusnya. Syartun, syaratnya ya, toharoh juga ada syaratnya. Misalnya syaratnya Islam ya. Kalau nggak Islam nggak sah niatnya. Kemudian tamyiz, harus tamyiz. Kalau nggak tamyiz nggak sah niatnya. Makanya ibadah orang yang belum tamyiz, ibadahnya tidak sah. Tapi bukan berarti kemudian kita larang untuk beribadah, karena untuk apa? Untuk mendidik, membiasakan. Kemudian syarat yang lain misalnya harus mengetahui apa yang diniatkan. Mau wudhu ya harus tahu wudhu itu bagaimana. Mau sholat harus tahu bagaimana itu sholat. Asani, yang kedua, waslul wajhi jami'ihi sya'aran wa basharan ila batinil lihyah al-kasifah wal aridoini al-kasifaini. Fardu yang kedua adalah membasuh wajah semuanya. Nah, batasan wajah adalah manabit sya'ar ya, tempat tumbuh rambut umumnya ya. Umumnya itu ya berarti umumnya di sini ya. Kalau enggak punya rambut kemudian di sini ya tetap di sini, dari sini umumnya. Kemudian sampai bawah dagu sini. Nah, sini enggak, bukan wajah, sehingga harus ditutup. Berarti ini aurat. Kemudian beliau mengatakan semuanya, baik itu sya'ron, rambut, sya'ron, wa basharon, kulit, semuanya harus terkena air. Illa batinal lihyah, kecuali bagian dalam lihyah al-kasifah, jenggot yang tebal. Wal aridoin, dan jambang.
al-kasifaini yang tebal juga. Dikecualikan itu. Karena kalau itu maka tidak wajib sampai bagian dalamnya, cukup luarnya. Kalau luarnya sampai ke bawah ya sampai ke bawah. Terhitung saya menjulur ke sini ya dia teranggap masih bagian luar. Adapun rambut-rambut yang lain ya, bulu atau rambut lain di wajah semuanya wajib sampai dalamnya walaupun tebal. Misalnya kumisnya tebal, ya harus sampai apa? Bawah. Rambut kan ada 20, para ulama mengatakan ada 20. Ya, coba kita hitung ya. Kalau saya tidak lupa. 1 ini di sini ada rambut, kemudian ini 2, 3 wajib. Kemudian bulu mata 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini 7 ya. 8, 9 ini namanya arid yang setentang dengan telinga. 8, 9, 10, 11 di pipi. 10, 11, kemudian arid 12, 13, 14, 15, 16 di pinggirnya. Apa ya? 16, 17 ya. 18, 19, 20. Ya, jumlahnya 20. Ya, jumlahnya 20. Itu semua ada nama-namanya ya. Ada ahdab, ada hajib, ada lihyah, aurid, aizar ya. Jadi kalau aizar itu rambut setentang dengan telinga. Nanti kalau telinga sudah habis, nanti aurid namanya. Yang aurid ini nanti yang tebal, nanti nggak wajib sampai ke dalam. Yang aurid tadi setelah habis telinga, kemudian jambang. Nah, ini sama jenggot. Nanti yang dikecualikan 2 itu. Adapun yang lainnya wajib dibasuh sampai ke dalamnya, sampai ke kulitnya. Asal itu yang ketiga, ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini, membasuh kedua tangan sampai ke siku-siku. Dan semua rambut ataupun ada daging tumbuh misalnya bengkak atau dan lain sebagainya yang ada di tangan wajib terkena. Misalnya tangannya jari-jarinya lebih dari 5, 6 juga harus terkena. Kemudian yang keempat, mashu syai'in min basyarati ra'si aw sya'rihi walau ba'da sya'rutin. Itu mengusap syai'in sedikit dari basyarah kulit kepala, basyarah ra's aw sya'rihi atau sebagian dari rambut kepala. Walau ba'da sya'ratin fi haddihi, walaupun ada fi haddihi enggak di situ? Enggak ada ya. Ya. Nah, kalau di sini ada. Tambahin enggak apa-apa biar fi haddihi, had batasan. Untuk lebih menjelaskan. Jadi fardu yang keempat mengusap. Nah, kalau ini mengusap, bedanya apa mengusap sama membasuh? Kalau membasuh ada aliran air, jadi ada tetesan-tetesan air, namanya membasuh. Kalau mengusap cukup basah saja. Selama ada tetesan-tetesan air, maka itu namanya membasuh. Kalau hanya basah saja mengusap. Yang diwajibkan hanya mengusap sebagian dari kulit kepala atau rambut. Boleh kulitnya, boleh rambutnya. Bahkan sebagian dari rambut cuma sedikit, nah, sah. Tapi harus fi hadihi, dalam batas kepala. Jadi kalau misalnya sudah rambutnya misalnya ini pendek, segini rambutnya menjulur sampai ke jabhah. Ini kan wilayah wajah. Nanti kalau yang di samping sini nggak sah, walaupun ini rambut, tapi dia menjulur ke sini. Ya. Belakang juga sama. Kalau misalnya menjulur di tengkuk, nah, nanti juga nggak boleh. Jadi harus dalam batasan wajah. Misalnya digulung di sini, ya dilihat. Nanti kalau gulungannya diurai,
Ya, nanti larinya sampai mana? Kalau sampai sini ya nggak sah walaupun ngusapnya di sini. Gitu. Jadi harus dalam apa batasannya. Al-khamisu ghuslu rijlaihi ma'al ka'baini, membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki. Dan disunahkan untuk lebih bersungguh-sungguh ketika membasuh di pecahan-pecahan seperti di tumit ya. Ketika kering jadi ada pecahan-pecahan untuk lebih sungguh-sungguh agar airnya bisa meresap sampai ke bagian-bagian situ. As-sadisu yaitu at-tartibu hakadha, yaitu urut. Maka kalau tidak urut ya tidak sah walaupun lupa. Namun jika seorang mencelupkan diri ke dalam air ya dengan niat wudu, maka sudah teranggap urut ya, walaupun dia tidak berdiam diri situ seukuran wudu normal ya. Cuman menyelup, sudah niat menyelup langsung keluar, nah itu sudah sah asalkan ada niat wudu. Walaupun nyelupnya sebentar, nggak sampai seukuran wudu. Misalnya wudu ukurannya misalnya 3 menit, nyelupnya misalnya 1 menit misalnya, tetap sah. Nanti tartibnya takdiri. Nah ya tadi 6 fardu wudu yang tidak boleh ditinggalkan. Jika ditinggalkan maka tidak sah wudunya. Kita lanjutkan qalal musanifu rahimahullahu taala wa sunanuhu, sunnah wudu. Yang pertama asiwaku siwak. Kemudian kapan kita melakukan siwak? Ya, ini ada perbedaan pendapat antara fuqaha Syafi'iyah mutakhirin, antara Ibnu Hajar dan Ar-Ramli. Menurut Ibnu Hajar, siwak itu antara membasuh kedua tangan dengan kumur-kumur. Jadi membasuh tangan dulu, kemudian siwak, kemudian kumur-kumur. Sehingga kalau seperti ini, tadi kan sudah niat sunnah, kemudian nggak perlu niat lagi, karena siwaknya sudah di dalam rangkaian. Tapi menurut Ar-Ramli, yaitu siwakan dulu, baru membasuh kedua tangan, ya, baru kumur-kumur. Sehingga menurut pendapat ini harus ada niat tersendiri untuk siwak. Kemudian kesunahan yang kedua, summa at-tasmiyatu tasmiyah. Minimalnya mengucapkan bismillah dan sempurnanya mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Jika dia lupa sengaja atau tidak ketika di awal wudu, kemudian ingat di tengah-tengah, maka dia mengucapkannya di tengah-tengah wudu. Tapi kalau wudunya sudah selesai, tidak perlu mengucapkannya. Wa ghuslul kafaini, dan membasuh kedua telapak tangan. Nah, ini makruh, misalnya makruh mencelupkan kedua telapak tangan di air yang sedikit, ya, air sedikit kurang dari 2 kulah. Kurang 2 kulah atau sekitar 200 liter. Makruh mencelupkannya sebelum membasuh 3 kali. Jika dia tidak yakin kedua tangannya ini suci. Tapi kalau yakin kedua tangannya suci, boleh dia mencelupkannya. Dan kalau yakin kedua tangannya itu najis, haram mencelupkannya. Sunnah berikutnya adalah al-madmadatu tsumma al-istinsyaqu wal istinsaru. Berkumur-kumur, istinsyaq memasukkan air ke dalam hidung, dan istinsar mengeluarkannya dari hidung. Nilai minimal dari berkumur-kumur hanya semata-mata memasukkan air ke dalam mulut meskipun tidak digerak-gerakkan dan tidak dikeluarkan. Jadi misalnya dimasukkan, ditelan,
Nah, itu sudah dianggap melakukan sunnah berkumur-kumur. Tapi itu minimal. Tentunya yang lebih afdal adalah dimasukkan, kemudian digerak-gerakkan, kemudian dikeluarkan. Demikian juga nilai minimal dari istinsaq, yaitu hanya semata-mata masukkan air ke dalam hidung tanpa misalnya ditarik ke bagian dalam. Tadi disebutkan di sini al-madmadatu summa al-istinsyaqu. Pakainya summa, jadi dia harus urut. Harus kumur dulu baru apa? Baru memasukkan air ke dalam hidung. Tidak boleh dibalik, yaitu memasukkan air ke dalam hidung kemudian kumur. Kalau dibalik nanti salah satunya tidak teranggap. Ya, nanti ada perinciannya. Intinya salah satunya tidak teranggap. Karena ini tartib, istilahnya tartib mustahab. Tartib mustahab. Sehingga kalau tidak dilakukan nanti tidak teranggap. Beda dengan urutan misalnya sunnah wudhu, yaitu membasuh kanan dulu baru kiri dulu. Ini mustahab tartibnya, sehingga kalau dibasuh kiri dulu baru kanan dulu semua basuhannya teranggap. Kalau ini kalau nggak tertib ada yang nggak teranggap. Dan meninggalkan kumur-kumur serta istinsaq ini hukumnya makruh. Ya, karena khuruj min khilaf, yaitu Imam Ahmad mengatakan wajib. Lalu dalam Syafi'iyah sunnah saja, tidak wajib. Dan cara yang terbaik ketika kumur-kumur dan istinsaq, yaitu menggabungkan keduanya. Artinya satu air cakupan ini untuk kumur-kumur sekaligus istinsaq. Jadi ambil satu, kemudian dikumurkan, kemudian dimasukkan dalam hidung. Ambil lagi, seperti itu lagi 3 kali. Boleh cara yang lain, misalnya kumur dulu 3 kali, kemudian masukkan dalam hidung 3 kali, boleh. Boleh satu caiduan saja, ya, untuk semuanya, tapi dipisah. Ini yang paling afdal adalah tadi satu ciduan untuk kumur sekaligus untuk istinsaq. Walaupun boleh dipisah seperti tadi ya, tapi tidak afdal. Kemudian at-taslisu melakukannya tidak 3 kali. Baik itu membasuh ataupun mengusap, menyela-nyela, ya, siwak, bakal zikir dan doa menurut ulama Syafi'iyah seperti itu. Mau membasuh atau mengusap atau tahlil atau siwak, maka mereka mengatakan semuanya ini tercakup dalam taslis, melakukan 3 kali. Kemudian sunnah berikutnya wa mashu jami'i ra'si, membasuh semua kepala. Ya. Urujan min khilafi man aujabahu. Urut dari khilaf dari ulama lain yang berpendapat wajib. Kalau Imam Syafi'i sunnah saja hukumnya membasuh, mengusap semua kepala. Hukumnya hanya sunnah, enggak wajib. Yang wajib hanya mengusap sebagian saja. Nah, tata caranya adalah ibu jari ditempelkan di pelipis. Nah, kemudian jari-jarinya ini dipertemukan, ditarik ke belakang sampai tengkuk, kemudian dikembalikan lagi. Fuqaha mengatakan kalau rambutnya itu enggak bisa berbalik, itu enggak perlu dikembalikan ke depan. Jadi dikembalikan ke depan kalau rambutnya bisa berbalik. Kalau enggak punya rambut, misalnya pendek sekali atau sangat panjang, tidak perlu dikembalikan ke depan. Tumal udunaini was simakhaini. Kemudian 2 telinga dan simakhain. Dua telinga baik itu luarnya atau
dalamnya dengan air yang baru. Zuhir adalah yang sini, yang belakang atau menuju kepala, yang ini dekat dengan wajah bagian dalam. Ini telinga, kemudian simakhoin ini adalah lubang telinga. Jadi setelah mengusap 3 kali rambut atau kepala, kemudian ngambil air baru lagi untuk mengusap kedua telinga. Mengusap kedua telinga, kemudian mengusap simakhoin 2 ini dia ngambil air baru lagi, ya. Atau bisa air bekas mengusap telinga tadi. Tapi yang lebih baik adalah mengambil air baru lagi. Sunnah berikutnya adalah wa tahlilu alihya al-kasifah. Menyela-nyela jenggot yang tebal. Tadi disebutkan kalau jenggotnya tebal tidak ada kewajiban untuk membasuh sampai bagian dalam, sampai kulitnya. Tapi sunnah adalah menyela-nyela jenggot yang tebal. Caranya bebas, tapi yang lebih afdol dengan tangan kanan dari arah bawah, kemudian dilonggarkan jari-jarinya. Kemudian kapan melakukan tahlil? 3 kali ini boleh dilakukan setelah membasuh wajah selesai 3 kali, kemudian nanti tahlil 3 kali. Jadi selesai wajah 3 kali baru tahlil 3 kali. Boleh juga wajah 1 kali kemudian tahlil, wajah lagi tahlil lagi, wajah lagi tahlil. Boleh memilih antara 2 cara tersebut. Wa takhlilul asabi'i, dan menyela-nyela jari jemari baik itu tangan ataupun kaki. Caranya bebas, tapi yang lebih utama untuk tangan adalah dengan tasbih, dengan menganyam, ya. Jadi yang ini ditaruh di atas, ya, di punggungnya. Boleh juga gini, tapi para ulama lebih utama seperti ini untuk membedakan dengan adat. Mesti adat biasanya kayak gini, ini ibadah. Nah. Tapi ya boleh-boleh saja dengan cara-cara yang lain. Kemudian untuk yang kaki, yang lebih utama adalah dengan menggunakan kelingking, ya, tangan kiri. Ya, ini kelingking tangan kiri untuk menyela-nyela jari kaki, dimulai dari, ya, dari kaki, ya, kelingking kaki kanan dengan kelingking tangan kiri, kemudian dimulai dari kelingking kaki kanan, berakhir di kelingking kaki kiri. Jadi bil khinsir, minal khinsir ilal khinsir. Ini dengan syarat tadi air itu tanpa disela-selai, sudah sampai di sela-sela situ. Tapi kalau harus disela-selai agar sampai, maka menjadi wajib hukumnya. Misalnya agak lengket, ya, agak berdekatan. Nah, kalau nggak disela-sela gini nggak bisa air sampai, ya berarti menyela-nyelanya menjadi wajib, bukan sunnah. Wa tatwilul ghurrati wa tahjili, memperpanjang ghurrah dan tahjil. Ghurrah berkaitan dengan wajah, yaitu bagian yang harus dibasuh, bagian di luar wajah yang harus dibasuh, karena kalau nggak dibasuh nanti tidak bisa membasuh wajah dengan sempurna. Jadi ada kelebihan sedikit di luar bagian wajah yang harus dibasuh, karena kalau itu nggak dibasuh berarti membasuh wajahnya kurang sempurna. Ini namanya ghurrah berkaitan dengan wajah. Nah, disunahkan untuk memperpanjang ghurrah, ya, memperpanjang ghurrah tadi. Kalau tahjil itu kaitannya dengan tangan sama kaki, ya, sama tadi, bagian tangan, bagian tangan di luar batas yang harus wajib dibasuh, yang harus dibasuh, karena kalau nggak dibasuh bagian setelah
siku nggak dibasuh, maka nggak bisa membasuh siku dengan sempurna. Ini namanya tahjil. Ini disunahkan untuk memperpanjang tahjil. Kemudian al-muwalah secara dilakukan berkesinambungan tanpa ada jeda yang panjang. Yaitu di mana seorang itu yang wudu membasuh bagian wudunya sebelum basuhan anggota sebelumnya itu kering. Ya, itu namanya apa? Muwalah. Jadi sebelum kering langsung mulai membasuh anggota setelahnya. Misalnya sebelum di bagian wajah ini kering, dia langsung membasuh tangan. Berarti ini sudah melakukan apa? Muwalah. Kalau wajahnya sudah kering, kemudian basuh tangan, namanya enggak muwalah. Hukumnya wudunya tetap sah, kan tapi tidak mendapatkan pahala sunnah muwalah. Ini dengan cuaca, suhu, kemudian kondisi badan yang standar. Ya. Cuaca itu masuk angin, kemudian suhu atau cuaca suhu luar, kemudian kondisi badan yang standar. Ya. Tadi maksudnya keringnya seperti apa? Standar yang 3 tadi. Sehingga misalnya seorang wudu kemudian membasuh wajahnya, kemudian dia misalnya melakukan aktivitas lain, sudah kering, kemudian dia balik wudu lagi, langsung aja dilanjutkan. Ini sah, karena nggak disyaratkan muwalah. Pendapat lain mensyaratkan muwalah. Kemudian watarakul isti'anati fi sobbi, meninggalkan isti'anah, meminta bantuan ketika menuangkan air, wudu. Karena ini enggak layak ya, ini suatu perbuatan yang enggak layak, enggak sesuai dengan seorang yang beribadah. Yang orang beribadah itu kan penuh dengan ketawaduan, keruntukan. Nah, ini kan dia minta nih, guyurin. Nah, gini duduk gini misalnya diguyurin. Nah, sebenarnya sini. Nah, ini enggak layak. Jadi hukumnya kalau dia minta bantuan untuk diguyur itu dituangkan air, hukumnya khilaful aula. Khilaful aula. Kalau tanpa uzur khilaful aula. Khilaful aula ya gampangnya di bawah makruh. Kalau dia meminta untuk dibasuhkan ya, sekalian dibasuhkan, guyurkan sekalian basuhkan, jadi cuma diem aja gitu. Nah, tanpa uzur maka makruh hukumnya. Kemudian yang terakhir yaitu wataraku tansyifi bi khirqatin, meninggalkan tansyif. Jadi mengelap dilap dengan kain atau sapu tangan dan semisalnya. Ini juga hukumnya khilaful aula jika tanpa uzur. Maka yang lebih afdol adalah tidak mengeringkan dengan handuk ketika kita wudu atau ketika selesai dari mandi. Nah, kecuali ada uzur misalnya sangat dingin misalnya, nah ini ada uzur. Maka tidak mengapa kalau ada uzur. Ya, kita cukupkan dulu, kita istirahat dulu. Insya kita lanjutkan di sesi berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.